Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Bohal Sadarion. Karena itu sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi Renungan Harian Bohal Sadarion tertulis dalam Mazmur pasal 62 ayat yang ke-9. Demikian. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi kita bimbang, ragu, merasa tersendiri, atau merasa dikejar-kejar oleh karena ada yang mengejar-kejar kita, maka kita tentu selalu mencari kepada siapa kita akan berlindung, kepada siapa kita akan mengadu, atau dengan bahasa keren hari ini, kepada siapa kita harus curhat, mencurahkan isi hati kita. Hari ini kita diingatkan bagaimana Daud sebagai pemazmur menyatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia tahu, dia sungguh-sungguh mengenal Allah itu, bahwa dalam seluruh keluh kesahnya, penderitaannya, hanya satu tempat ketenangan yang bisa dia terima, hanya satu tempat perlindungannya, hanya satu yang bisa menjadi mengerti dan memahami curahan isi hatinya, yaitu Allah saja. Apa yang dialami oleh Daud adalah dia dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Dia begitu sedih karena Absalom adalah putranya sebagai pengganti dia menjadi raja di Israel. Tapi Absalom ternyata merencanakan sesuatu yang jahat untuk membunuh bapaknya sendiri, yaitu Daud. Akhirnya Daud lari dalam ketakutan dan kesedihannya lah dia bersembunyi untuk menghindar dari kejaran dari tentara daripada Absalom. Saudara-saudari, bisa nggak kita bayangkan kalau ketika kita dengan bersusah payah membuat segala yang baik, membesarkan, mendidik, dan mencurahkan seluruh potensi kehidupan kita untuk membesarkan anak kita. Tapi ternyata ketika anak kita itu sudah berhasil, dia akhirnya melakukan sesuatu yang jahat, merencanakan pembunuhan kepada kita. Kesedihan semacam itulah yang dialami oleh Daud terhadap anaknya Absalom. Namun di dalam kesedihan seperti itu, dalam ketakutan seperti itu, dia tahu kepada siapa dia harus bersandar. Itu sebabnya dia katakan dalam ayat Renungan harian ini, percayalah kepadanya setiap waktu. Hanya kepada Allah setiap waktu dia mencurahkan isi hatinya. Dia berlindung memohon pertolongan kepada Tuhan, sebab manusia tidak terpercaya dalam mencurahkan isi hatinya. Manusia tidak sanggup menolong dia dalam gundah gulana yang sedang dialami. Karena itu dia mengajak kita hari ini, dalam seluruh kesulitan, seluruh persoalan kita, hanya satu tempat kita untuk bersandar, yaitu Allah itu sendiri. Dia adalah benteng kehidupan kita. Dialah gunung batu yang melambangkan sebuah kekuatan. Jadi ketika Daud menggambarkan Allah sebagai gunung batu dan kota benteng, ia mau mengatakan bahwa Allah adalah kekuatan, keselamatan, dan pertolongan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, barangkali kita juga mengalami berbagai hal, kesulitan, persoalan apapun itu. Hari ini firman Tuhan mengajak kita, curahkanlah isi hatimu dan percayakan seluruh persoalanmu hanya kepada Tuhan. Hari ini begitu banyak orang yang mencurahkan isi hatinya yang tidak pada tempatnya. Karena ketika kita misalnya mencurahkan isi hati kita, bahkan hal-hal yang sensitif kepada orang lain, tapi suatu waktu itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Atau ada tren hari ini, orang begitu mudah, begitu gampang curhat di laman Facebooknya atau media sosialnya, seolah-olah dia mendapat jawaban dari laman Facebooknya atau media sosial. Ternyata apa yang dialami, persoalan bukan menjadi selesai, tapi begitu banyak tambahan-tambahan persoalan yang akan menghampiri kehidupannya. Karena itu menjadi pengalaman berharga bagi kita. Sebagaimana kita menyaksikan hari-hari ini, begitu banyak orang yang mengomentari hal-hal yang tidak dipahami dengan benar. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang terpercaya. Dia tidak akan mempermalukan kita, Dia tidak akan mengecewakan kita. Sebagaimana Daud, akhirnya dia mampu keluar dari persoalan itu,
memenangkan pergumulan hatinya karena dia mempercayakan seluruh kehidupannya hanya kepada Tuhan. Seluruh curahan isi hatinya dia tumpahkan hanya kepada Tuhan, dan pada saat itulah dia tahu Tuhan itulah tempat perlindungan, tempat yang nyaman, yang mampu menjawab persoalannya, menjawab seluruh pergumulannya, sehingga pada akhirnya dia memenangkannya. Karena itu jangan percaya kepada hal-hal yang kelihatan terpercaya, padahal pada akhirnya itu bisa menjadi menikam kita dari belakang. Bukankah kita bisa kecewa ketika kita percaya kita punya sahabat yang selama ini seluruh isi hati kita curahkan, tapi karena ada satu dan lain hal, kita akhirnya mengalami konflik dengan dia, dan pada satu waktu dia membuka seluruh isi curahan hati kita, dan akhirnya kita menjadi malu dan tertunduk. Karena itu hati-hati dalam mencurahkan isi hatimu. Daud memberi pengajaran yang berharga kepada kita, mempercayakan dan mencurahkan isi hati kita hanya kepada Tuhan, sebab dia adalah benteng tempat perlindungan kita. Karena itu jangan ragu dalam mengatasi seluruh persoalanmu. Jangan ragu untuk mengatasi seluruh kelemahan-kelemahanmu, sebab ada Tuhan yang senantiasa terpercaya, yang tempat kita untuk mencurahkan isi hati kita, dan dia sendiri yang akan menolong kita dalam seluruh kesulitan kita, sehingga kita bisa menang, kita bisa bangkit berdiri, dan kita bisa berdiri tegak menghadapi seluruh kesulitan kita. Karena itu percayalah kepada Tuhan, dan dialah tempat perlindungan dan keselamatan kita. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, oleh karena kebenaran firman-Mu, Engkau adalah tempat perlindungan kami. Engkau adalah Allah yang sejati, dan hanya dekat-Mu saja kami tenang. Biarlah kami mencurahkan isi hati kami hanya kepada-Mu dalam seluruh kesulitan, persoalan, bahkan keraguan-raguan dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah yang terpercaya. Tuhan kiranya memampukan kami melalui setiap kesulitan kami, sehingga kami boleh menyaksikan betapa baiknya Tuhan, betapa dahsyatnya pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang sedang berduka hari ini, mengalami berbagai problema. Biarlah kiranya Tuhan mereka tidak larut dalam kesulitannya, tapi kiranya Roh Kudus-Mu yang mengangkat mereka, menolong mereka sehingga mereka semakin kuat dan memenangkan setiap kesulitan itu, karena kehidupan mereka dipercayakan hanya kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.